Salam, salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita merenungkan firman Tuhan dalam tema besar membangun karakter. Kali ini topik renungan kita adalah membangun masa depan yang diberkati Tuhan. Ayat yang melandasi renungan kita diambil dari kitab Kejadian 13 ayat 9b. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kembali pagi ini kami memohon hikmat daripada-Mu Tuhan, untuk memberikan pencerahan kepada kami, supaya firman-Mu yang kami baca dan kami merenungkan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita diambil dari kitab Kejadian 13 ayat 9b. Demikian firman Tuhan. Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini merupakan penggalan dari perkataan Abram, atau selanjutnya kita akan menyebut Abraham, kepada Lot. Demikian kata Abraham kepada Lot. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Berdasarkan ayat ini kita mengetahui bahwa keputusan Abraham untuk berpisah dengan Lot bukan keputusannya dilatar belakangi oleh keadaan yang baik-baik saja antara keduanya, tetapi keputusan yang disebabkan oleh karena terjadi perkelahian antara penggembala ternak milik Abraham dan penggembala ternak milik Lot. Karena begitu banyaknya ternak Abraham dan Lot, sehingga wilayah penggembalaan tidak memadai lagi. Abraham menyadari sulit menghindari konflik antara penggembala ternak miliknya sendiri dan penggembala milik Lot. Abraham berpikir satu-satunya cara adalah mereka berpisah, sehingga konflik itu tidak terjadi lagi. Yang menarik untuk kita renungkan adalah bagaimana Abraham mengambil keputusan untuk berpisah tersebut. Karena cara Abraham dalam mengambil keputusan untuk berpisah itu justru menunjukkan karakter Abraham yang sesungguhnya. Mengapa? Karena ayah Lot itu saudara kandung dari Abraham, namanya Nahor. Jadi Lot itu keponakan Abraham. Jadi Lot itu memanggil Abraham itu bapak tua, karena Abraham itu anak sulung, Haran itu anak bungsu. Ayah mereka namanya Terah. Jadi Terah itu kakeknya Lot. Nah, dari strata dalam keluarga keturunan Terah ini, maka jelas bahwa seharusnya Abrahamlah yang berwenang dalam mengambil keputusan, bukan sebaliknya. Abraham malah menyerahkan kepada keponakannya itu. Abraham berkata kepada keponakannya itu, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Dan apa yang terjadi ketika Lot diberi wewenang untuk memilih dahulu? Tentu saja Lot memilih wilayah tanah yang subur, yakni di lembah Yordan. Akibatnya Abraham mendapat tanah yang tidak subur, tanah yang berbukit, berbatu, kurang air. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam mengambil keputusan tersebut, di mana Abraham memberikan wewenang kepada keponakannya itu, jelas merupakan tindakan yang bodoh. Mengapa? Ya karena Abraham rugilah, yang mendapat tanah yang tidak subur. Itu sebabnya kita menyebut dia mengambil tindakan yang bodoh.
Tentu saja pemikiran ini berdasarkan pemikiran manusia, berdasarkan hikmat manusia. Tetapi mengapa tadi di atas kita mengatakan bahwa sikap Abraham ini justru menunjukkan karakter Abraham? Mengapa? Marilah kita perhatikan baik-baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Abraham menunjukkan karakter yang baik karena ia tidak menganggap wewenang yang ia miliki digunakan untuk keuntungan diri sendiri. Dan sikap ini sejalan dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Sebagaimana tertulis dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5 dan 6, di mana dikatakan bahwa Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, dalam hal ini Abraham tidak mau menggunakan wewenang untuk keuntungan diri sendiri. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Abraham memiliki karakter seperti Kristus? Jawabannya ada pada ayat selanjutnya, yakni dari ayat 7 sampai 8 dalam kitab Filipi pasal 2 tadi, di mana Yesus dikatakan merendahkan dirinya. Yesus mengambil rupa sebagai hamba. Demikian juga Abraham dalam kisah perpisahannya dengan Lot ini. Abraham hanya mungkin bersikap seperti Kristus tersebut karena ia juga merendahkan diri. Artinya, dalam hidupnya Abraham selalu memosisikan diri sebagai hamba. Terlepas dari apakah kita mampu melakukan seperti apa yang Abraham lakukan, tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa atas sikapnya tersebut Abraham mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Sama seperti Tuhan telah meninggikan Yesus Kristus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, Abraham dijanjikan Tuhan, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kulihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung, debu tanah keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Keseluruhan sikap perbuatan Abraham dilandasi oleh merendahkan diri kepada Tuhan. Kunci untuk selalu taat. Berkat yang luar biasa, bukan? Dengan demikian, pelajaran yang kita dapat petik dari firman Tuhan ini, di mana secara khusus pesan ini kepada kaum muda yang tentunya bercita-cita memiliki kehidupan masa depan yang diberkati oleh Tuhan, milikilah karakter yang rendah hati. Suatu karakter yang tidak memanfaatkan wewenang yang dimiliki untuk keuntungan diri sendiri. Tetapi wewenang itu digunakan justru kesempatan berbagi yang terbaik untuk sesama. Itulah makna rendah hati dalam firman Tuhan yang kita renungkan kali ini. Dan kita harus percaya bahwa jika kita merendahkan diri seperti Kristus yang mengambil rupa senantiasa sebagai hamba, maka masa depan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Jangan ragu mengenai hal itu. Dan hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Demikianlah firman Tuhan, dan renungan ini semoga menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan ini. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kuasa-Mu kepada kami, supaya kami juga memiliki karakter rendah hati dan senantiasa selalu berpikir wewenang yang kami miliki tidak
terutama untuk keuntungan diri sendiri, tetapi menjadi saksi Kristus, berbagi yang terbaik bagi sesama. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.